adalah wa furujin tohirotin. Farji-farjinya itu adalah farji yang bersih. Orang yang terhormat gitu. Jadi senantiasa membersihkan dirinya. Ka masjid teh buluh heula. Mandi dulu. Ramadan datang penuh cahaya. Cahaya keagungan dengan rahmatnya. Doa lirih terdengar di bibir, mohon ampunnya atas segala dosa. Ramadan kita Ramadan ampunan. Ramadan kita Ramadan penuh cinta. Ramadan kita Ramadan kasih sayangnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id ja'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amna al-ayah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita dan senantiasa meridhoi kita dalam mengarungi hidup dan kehidupan kita, dan mudah-mudahan langkah-langkah kita menjadi amalan sholihan. Alhamdulillah, ikhwatu iman, pemirsa Persis TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini akan kita bicarakan sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu rumah Allah. Sebab ada kalanya manusia itu lupa terhadap rumah Allah, yaitu al-masjidu. Masjid merupakan tempat yang agung. Masjid merupakan salah satu di antaranya Allah akan memberikan rahmatnya. Makanya kita jangan lupa ketika kita hidup di dunia ini, senantiasa jangan lupa ke masjid. Nah, masjid memang harus makmur. Nah, pada kesempatan ini bagaimana caranya memakmurkan masjid agar benar-benar kita di antara ciri orang yang beriman itu senantiasa memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Berarti di antara orang yang beriman jangan lupa, jangan dilupakan, yaitu rumah yang kedua setelah rumah kita, yaitu masjid. Sebab masjid itu makanun mahsusun, tempat yang khusus, yang Allah akan senantiasa memberikan rahmatnya, yang Allah akan senantiasa menjaga, yaitu orang-orang yang senantiasa hatinya itu tertambat ke masjid. Malahan orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan nanti di yaumil qiyamah adalah orang-orang yang senantiasa hatinya itu tertambat ke masjid. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id ja'alna, dan ingatlah kami menjadikan al-baita, yaitu Masjidil Haram. Masjid masabatan linnasi, tempat berkumpulnya manusia. Berarti yang namanya manusia itu senantiasa berkumpul. Tapi bagi orang-orang yang beriman senantiasa berkumpulnya itu di rumah Allah.
di rumah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, di rumah yang senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, malahan mereka orang-orang yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masabatan linnasi berarti masjid itu tempat berkumpul. Makanya harus diatur, dimini oleh kita. Bagaimana masjid itu agar senantiasa menyenangkan, menggembirakan. Ketika orang-orang berjamaah, ketika orang-orang yaitu mengaji, mereka merasa bergembira. Sebab itulah rumah Allah yang harus kita makmurkan sepanjang kita masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ruginya kalau manusia yang hidup di dunia ini tidak pernah ke masjid. Masabatan linnasi wa amna. Dan masjid itu adalah tempat yang aman. Makanya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang tidur saja di masjid seperti Ali bin Abi Thalib ketika beliau ada masalah di rumahnya, kemudian beliau ke masjid, kemudian beliau tertidur. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicari, yaitu ketika beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemukan Ali bin Abi Thalib ternyata tertidur di masjid. Kemudian oleh Rasulullah SAW, kum ya Aba Turab, bangunlah wahai bapak tanah. Jadi boleh kita mau tidur dan lain sebagainya, sebab itu merupakan satu tempat yang paling aman. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian masjid itu ketika dibangunnya itu dasarnya ketakwaan. La masjidun ussisa alat taqwa. Jadi kalau tidak dasarnya dengan ketakwaan, kenaon ngabangun masjid. Sebab orang yang bertakwa tidak akan pernah lupa terhadap rumah Allah. Rumah yang sangat dicintai, rumah yang agung, malahan masjid itu adalah tempat yang khusus berlaku hukum tidak seperti tempat yang lain. Kan ada aturan-aturan ketika masuk kita berdoa, setelah kita mau keluar ke masjid kita berdoa, senantiasa seperti itu. Makanun mahsusun lahu ahkamun mahsusun. Jadi tempat yang khusus untuk apa? Yaitu li'adai ibadatis sholati, untuk melaksanakan ibadah sholat, wa zikrillahi, untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qiraatil Qur'ani, dan untuk membaca Al-Qur'an. Berarti fungsi masjid itu ada 3 secara umum. Yang pertama untuk melaksanakan sholat. Ada azan, itu mengumandangkan, menyeru kepada orang-orang yang beriman. Perhatikan waktu, ini sudah waktunya untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang senantiasa menjaga salat, Allah akan senantiasa menjaga rizkinya. Jangan lupa, rizki Allah Subhanahu wa taala itu diantaranya diberikan kepada orang-orang yang senantiasa menjaga sholat. Kemudian kita tahu juga bahwa masjid itu bukan hanya untuk melaksanakan sholat. Yang kedua untuk zikir kepada Allah. Ada pengajian, ada kumpulan, termasuk di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah untuk kepentingan umat dan kepentingan umat untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dididik jadi pusat peradaban masjid itu. Peradaban, akhlaknya akhlak yang baik, yang senantiasa ketika keluar di masjid itu. Setelah keluar dari masjid itu diperlihatkan akhlak-akhlaknya yang tidak akan terlepas dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kedua, lidzikrillahi, untuk zikir kepada Allah. Yang pertama, tempat untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, untuk zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, untuk yaitu membaca
Quran. Itu secara umum yang namanya masjid itu makmur. Nah, kita perhatikan untuk sholat, makanya Rasulullah SAW sangat benci sekali kepada orang yang ketika dikumandangkan adzan, mereka itu malahan lari, menjauh bukan mendekat. Maka Rasulullah SAW mengumpulkan kayu bakar. Setelah mengumpulkan kayu bakar, kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kenapa engkau mengumpulkan kayu bakar?" Kata Rasulullah SAW, "Aku akan membakar rumah-rumah mereka yang mereka tertahan berjamaah dengan kami." Makanya afdoliyah bagi kita, terutama laki-laki, jangan lupa ke masjid. Mumpung kita masih hidup. Aneh kan di kita mah, selama hidup tidak pernah ke masjid, ketika mati dia ke masjid, baru diantar ke. Nah, itulah Rasulullah SAW jaga masjid, sebab tidak ada yang bisa memakmurkan kecuali orang-orang yang beriman. Nah, itulah diantaranya fungsi masjid, berarti untuk sholat, yang kedua untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ketiga untuk membaca Al-Quran. Pemirsa Persis TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ada beberapa pertanyaan, insya Allah akan saya jawab ya. Baik Ustadz, ada pertanyaan yang masuk kepada redaksi. Yang pertama, di luar fungsi masjid itu sendiri, apakah boleh membicarakan masalah politik di dalam masjid, seperti halnya ketika pemilihan RT RW ataupun kepala desa? Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masjid di zaman Rasulullah SAW itu dipakai untuk musyawarah, membicarakan politik, siasah, itu biasa. Siasah untuk li'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau membicarakan kepentingan umat. Boleh saja. Ya, maslahat. Dan memang itulah masjid seperti itu. Dibangunnya itu untuk kepentingan, yaitu menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang seperti itu, ya tidak jadi masalah. Tapi kalau dipakai di luar itu, sebab masjid itu punya aturan tersendiri. Tidak sembarangan gitu, nyanyi-nyanyi dan lain sebagainya. Kan tidak seperti itu. Itu khusus tempat, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara global, nah sudah saya terangkan, untuk sholat, untuk zikir kepada Allah, kan itu juga termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingatkan umat bagaimana caranya, siasanya, agar dakwah kita ini berhasil dan bisa diterima oleh umatnya. Ngariungnya orang tadi masjid. Itu politik Rasulullah SAW seperti itu. Mau perang dipersiapkan, kan di mana? Prajurit itu dipersiapkan oleh Rasulullah SAW, yaitu di masjid. Dipakai untuk latihan perang dan lain sebagainya. Asal memang itu masalah untuk umat. Kalau dari luar, selain daripada itu, justru masjid itu tidak diperbolehkan. Mangga wae asal bener wae gitu, untuk kepentingan umat. Itu diantaranya yang fungsi masjid itu memang luas sekali. Ada lagi? Baik Ustadz, yang berikutnya, bolehkah mengumumkan kematian seseorang melalui speaker masjid? Iya. Di zaman Rasulullah SAW pernah Rasulullah SAW melarang, yaitu mengumumkan kematian. Itu disebutnya itu adalah an-na'yu. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah diantaranya mengumumkan kematian. Nah, jadi ini ada dua persoalan. Yang pertama tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Sebab biasanya orang-orang jahiliyah
Kalau mengumumkan kematian itu diharapkan masyarakatnya itu hadir ke rumah yang pada waktu itu ada orang yang meninggal. Jadi diumumkan tengulang. Kemudian yasnauna ta'ama, disediakan makanan, makan-makan, minum-minum dan lain sebagainya. Gitu dah. Itulah yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah yaitu mengumumkan ada orang yang meninggal. Kenapa? Sebab menyeru kepada umat untuk mengurus jenazah. Sebab kewajiban bagi kita kalau ada yang meninggal itu harus diurus, dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disolati, dan setelah itu mengantarkannya ke kuburannya. Ya perlu diantaranya supaya masyarakat itu datang, ya harus diumumkan. Berarti yang pertama mah ulah nurutan seperti orang jahiliyah, tapi yang kedua mah justru untuk memanggil orang-orang ketika ada mayit itu harus diurus. Kan itu juga merupakan kewajiban. Makanya yang dilarang itu seperti jahiliyah, ya termasuk diantaranya ada, ya sekarang itu kan ada yang seperti itu, ada yang nyanyi-nyanyi ketika ada kematian itu, kemudian pesta pora, makan-makan. Justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan jika ada yaitu keluarga di antaranya ada yang meninggal, justru harus kita kirimi, harus kita perhatikan makan dan minumnya, karena mereka sedang yaitu mengalami musibah. Pira musibah kurangnya justru kurang kudu dikirim, diperhatikan. Malahan Imam Syafi'i senantiasa jika ada orang yang meninggal, keluarganya itu selama 3 hari 3 malam itu harus diperhatikan segala kebutuhannya. Nah itu diantaranya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut nate an-na'yu, pengumuman ketika ada orang yang meninggal. Baik Ustadz, ya ada lagi? Terakhir? Iya, siap tuh. Seperti pada keumumannya di masyarakat kita ada yang disebut dengan ahli masjid. Ciri-ciri seperti apa ahli masjid itu sendiri? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja orang yang senantiasa ke masjid, mengaji, berjamaah, senantiasa zikir di tempat yang agung itu tentu saja akan kelihatan cirinya. Ada dampaknya. Jangan sampai terjadi ahli masjid melit gitu tah. Enggak seperti itu. Ahli masjid itu harus diperlihatkan karena dekat dengan rumah Allah, senantiasa Allah memberikan rahmatnya, malaikat akan senantiasa menjaganya. Malahan Allah akan senantiasa menyebut-nyebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat. Berarti itulah orang-orang yang istimewa. Tentu saja ada cirinya. Nah, oleh Rasulullah SAW justru diberikan ciri siapakah ahli masjid itu dan apakah cirinya ahli masjid itu. Ulah nepikeun ka urang teh ngaku ahli masjid tapi tidak sesuai akhlak kita dengan tuntunan apa yang telah dijelaskan, apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, cirinya ahli masjid itu bisqulubin salimatin, hatinya itu senantiasa tenang. Ketika datang ke masjid dia merasa tenang, merasa nyaman. Sebab dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika sujud. Berarti sujud itu kan adanya dalam sholat. Orang yang sholat itu akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti hatinya itu tenang. Untuk seutik ngomong gitu kan. Tidak seperti itu. Dia merasa tenang, merasa nyaman dalam mengarungi hidup dan kehidupannya, senantiasa optimis. Tidak pernah mengeluh. Kan gitu dalam Al-Qur'an oke.
Tidak akan pernah mengeluh orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat. Sholat di mana tempatnya? Di masjid, gitu. Untuk apa masjid dibangun kalau kita tidak pernah yaitu melaksanakan sholat di masjid yang kita bangun? Al masjidu goribun. Nanti pada satu saat masjid itu dianggap asing. Fima bayana kaumin, padahal masjid itu dibangun oleh kaum itu. Coba perhatikan setelah selesai la yusalluna fihi, mereka tidak pernah melaksanakan sholat di tempat yang dibangun oleh mereka. Makanya ada ciri-cirinya. Tenang ke masjid terurusuha, merasa tenang, merasa nyaman, malahan tidak ada kenikmatan yang tidak terhingga kecuali yaitu ada di masjid. Sope nunutan ogenya tenang di masjid mah. Bukan seperti itu. Iwatu iman rahimakumullah. Jadi yang pertama yaitu biqulubin salimatin, hatinya itu tenang. Yang kedua, ahli masjid itu akan terlihat dalam mulutnya. Mulutnya itu akan senantiasa terjaga dan dijaga. Karena jadi ahli masjid. Ketika berbicara yang menyimpang jauh dari tuntunan agama. Malahan ngelantur gitu. Makanya ciri yang kedua, wa al-sunin sholikotin. Lisan-lisannya itu lisan-lisan yang jujur. Sebab senantiasa yaitu terarah dan diarahkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kaulan kariman, kaulan layinan, mal mungkin cawokah. Tapi sekarang banyak di mimbar wae aya ustaz nu cawokah. Itu kan seperti apa? Kan mereka itu yaitu menyampaikan ayat-ayat Allah. Kalau mereka benar-benar memahami, mengerti, lisan-lisannya itu senantiasa lisan-lisan yang jujur, yang tidak terlepas dari tuntunan Quran dan Sunnah. Makanya ada satu yang saya ingat, alaisa li ahadin ayyakula fi syai'in ayyakula abadan fi syai'in halla wa harruma illa an jihatil ilmi. Tidak boleh seseorang itu berbicara selama-lamanya, baik urusan halal ataupun urusan haram, kecuali didasari dengan ilmu. Wajihatul ilmi al-khobaru minal kitabi was sunnati. Dan ketika dia berbicara itu senantiasa didasari dengan ilmu. Dasarnya ilmu itu adalah berita dari Quran dan Sunnah. Makanya orang ahli masjid itu lisan-lisannya itu waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Tidak ada yang keluar dari lisannya itu kecuali mengajak kepada jalan Allah. Ngajak ke masjid, ngajak ke pengajian, senantiasa memerintahkan kepada jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa dari mulut-mulutnya mencegah kemungkaran-kemungkaran. Itulah ahli masjid yang sejati. Itu ciri yang kedua. Tinggal tanyakan pada diri kita, apakah kita seperti itu? Kalau benar kita menjadi ahli masjid, ciri yang kedua adalah lisan-lisannya yang senantiasa, lisannya itu lisan yang jujur. Yang ketiga, cirinya ahli masjid itu wa'aidin nakiyatin, si tangan-tangannya itu bersih. Tidak pernah memegang, kecuali yang dipegangnya itu adalah haknya sendiri. Tidak mungkin korupsi gitu, gitu. Tidak mungkin dengan tangannya menipu. Tidak mungkin dengan tangannya mengarahkan sesuatu yang akan mengakibatkan kerusakan, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Nah itu diantara ciri yang ketiga. Dan ciri diantaranya ahli masjid itu iwatu iman rahimakumullah adalah wapurujin tohirotin. Parji-parjinya itu adalah parji yang bersih. Orang yang terhormat gitu. Jadi senantiasa membersihkan dirinya. Ke masjid teh bulu heula. Mandi dulu.
Atau kalau tidak ada air, dia bertayamum. Berarti menandakan bahwa masjid itu adalah luar biasa. Dan orang-orang yang senantiasa masuk ke masjid itu adalah orang-orang yang senantiasa ingin membersihkan dirinya. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya. Nah, itu diantaranya ciri-ciri orang ahli masjid. Ada lagi? Nah, ikhwatu iman, pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diantaranya fungsi masjid itu yang pertama yaitu untuk melaksanakan sholat, yang kedua adalah untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah ikhwatu iman rahimakumullah, senantiasa masjid itu dijadikan untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Malahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, man dakhala masjidana hada, barang siapa orang yang masuk ke masjid kami ini, Masjid Nabawi dulu mah, ya ieu nama di masjid urang we gitu. Nah, gitu. Liyata'allama khairan, untuk mencari kebaikan, berarti ngaji. Membaca Al-Quran, menelaah Al-Quran, aw yu'allimahu, atau mengajarkannya. Jadi di masjid itu ada jamaahnya, ada ahli pengajiannya, aya nu nerangkeunana, ada murabinya, ada orang-orang yang senantiasa menyampaikan ilmu. Sebab di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilmu itu didapatkan di masjid. Makanya jangan lupa ke masjid, aya pengawasan, aya berjamaah, apapun yang dilakukan asal itu maslahat untuk urusan dunia dan akhirat, masjid itu boleh dipergunakan. Nah, kata Rasulullah SAW untuk mencari kebaikan, kemudian untuk mengajarkan kebaikan, kana kal mujahidi fi sabilillah. Persis dia itu seperti seorang mujahid. Berarti luar biasa. Luar biasa. Kata Rasulullah SAW, seperti mujahid fi sabilillah yang berada di jalan Allah. Wa man dakhalahu, barang siapa orang masuk ke masjid li ghairi dalika, bukan karena itu ke masjid we aya pengajian teh ngadon balik gitu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru mereka itu diingatkan kana diri ila ma laysa lahu. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia itu seperti orang yang sedang melihat sesuatu yang bukan miliknya. Tuh. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah disediakan mutiara-mutiara yang sangat berharga. Kenapa tidak diambil? Kita hanya melihat saja. Makanya makmurkanlah masjid itu diantaranya dengan majelis ilmu. Dengan majelis ilmu itu adalah sesuatu yang masjid itu adalah makmur. Jadi makmurna masjid mah aya pengajian. Makanya kami himbau setiap subuh jangan lupa setelah sholat subuh seayat dua ayat terangkan, seayat dua ayat terangkan. Insya Allah kita sedikit-sedikit ingin memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang paling nyaman untuk berkumpul yaitu adalah masjid. Innal baita id wa id ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna. Dan Allah telah mengingatkan kepada kita, kami, dan ingatlah kami menjadikan yaitu masjid itu masabatan linnasi, tempat ngariung na manusia gitu ta, wa amna, dan tempat yang paling aman. Pergunakanlah itu mumpung kita masih hidup dan mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa kita tidak terlepas dari tuntunan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, karena senantiasa kita dibina di mana, yaitu di masjid. Itulah yang mungkin saya sampaikan, dan mudah-mudahan saya sendiri ataupun ikhwan semua yang ada di rumahnya masing-masing
kita makmurkan. Dan pesan, jangan sampai makmurnya itu hanya di bulan Ramadan saja, tapi terus bagi kita sepanjang kita masih diberikan kesempatan hidup, makmurkanlah masjid. Itu diantaranya ciri orang yang beriman, malahan itulah orang-orang yang bertakwa. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita buktikan atas kejujuran dalam perintahnya.